Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di Mentas yang ke-42. Kita akan jumpa dengan salah satu anggota OKOC Forever, yaitu KPD Sukabumi, Bu Yuningsih. Oke, sebelum itu sambil kita nunggu ya, kita jawab dulu nih pertanyaan sobat dari WA atau dari Instagram ya. Coba kita lihat. Dari Raka Ramadan. Pak, selamat Hari Ibu untuk ibunya Bapak. Amin, terima kasih. Dan juga semua ibu-ibu yang ada di live ini dan juga yang nantinya nonton rekamannya. Kemudian saya mau tanya, bagaimana pandangan Bapak untuk pengusaha muda seperti saya dalam menjalani bisnis franchise potato olahan dan olaha, dan apa kiat suksesnya Pak? Oke, kalau franchise itu harusnya sudah ada pendampingan dari franchisernya, lengkap mulai dari keuangan, dari membuat produknya, penjualan, penamaan, product development, semuanya udah lengkap dari franchisernya. Ya, jadi sering-sering aja mendapatkan pendampingan dari franchiser, karena itu adalah kunci Raka bisa terus berkembang ya. Oke, saya lupa nyalain monitor. Saya nyalain monitornya dulu. Ya, ini Winnie Beauty. Ke mana yang lain? Udah ya. Sip. Nah, jadi Raka, kalau mau pertama, kalau baru mulai, itu yang penting suatu tempat itu dikenal dulu oleh pembeli atau calon pembelinya. Kenapa? Karena sesuatu yang baru itu belum terlalu dihafal ya. Oh, dia ada di daerah sini gitu. Atau oh, ada makanan baru atau usaha baru yang patut kita lihat. Entah itu dari penampilannya, entah itu dari warnanya, entah itu dari testimoni orang lain gitu ya. Jadi banyak-banyakin kasih tester gitu ya, sebutnya tester, supaya orang bisa tertarik untuk mencoba. Oke, nah berikutnya adalah disiplin dalam keuangan. Karena kalau nggak disiplin dalam keuangan, keuangannya campur kantong kiri kantong kanan, alias untuk usaha tercampur dengan kebutuhan pribadi. Nah, itu resep untuk menjauh dari kesuksesan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Raka. Yuk kita undang Bu Yuningsih. Bu Yuningsih kemana nih? Oh, ini udah. Kita ngobras kapan ya? Bu Yuningsih. Oke, ini udah saya invite. Wow, Halo, udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuningsih.
Iya, Pak. Apa Halo. kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kok Bapak nggak muncul gambarnya ya? Hitam aja ya? Iya, betul. Hitam atau Gelap, 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 gelap. oh serius? Iya, Pak. Masa sih harus Coba bingung di screenshot juga gitu. Beneran. Kayaknya Bapak ngumpet ya? enggak. Ini memang begini, Win. Coba cek suara buat teman-teman yang lain sama cek gambar. Silakan cek suara dan cek gambar. Apakah sudah muncul atau belum? Oke, mau dicoba saya putusin sebentar, Ibu. Udah itu terus saya undang lagi ya. Mau ya? Silakan. Enggak. Kita coba, kita remove. Dan kita undang lagi. Bismillah. Semoga bisa. Bismillah. Ini tangan kanan ya guys. Nah, ini bisa adanya. Udah kelihatan belum, Bu? Belum, sama belum. Kenapa ya? Coba sebentar. Apa? Kenapa ya? Barusan mah kelihatan sebentar. Jadi balik lagi, jadi enggak. Ini ada yang Apa yang bilang Bu salah? Irma, suaranya Apa aman yang dan gambar juga aman. aman sih suaranya mah bagus, cuman gambar ke saya nggak muncul, Bapak malah itu terus. Kenapa ya? Ada yang mesti harus diklik sama saya gitu. Kadang-kadang karena signal juga, Bu. Oh gitu ya. Mm-mm. Padahal saya, Nggak apa-apa deh. padahal Hah? saya bukan lagi di lembur ini, saya lagi di Bandung ini Pak. Oh, pantes. Saya lagi ada acara Kak, besok mau acara belajar. Coba saya matiin dulu ya video saya. Kelihatan nggak Lihat, video saya mati? Mbak. Kelihatan nggak video saya mati? Enggak kelihatan. Oh Ya. ya udah. Berarti Ini mah cuma fotonya, cuma gambar Hah? cuma gambar saya doang yang muncul, Pak. Oh gitu. Iya. Atau mungkin saya keluar dulu lagi. Nggak apa-apa deh, kita ngobrol aja ala-ala radio zaman dulu, mau nggak? Siap, siap, siap. Oke. Nah, jadi saya ketemu Bu Yuningsih ini pertama kali tahun 2020, Bu. Ketemu langsung ya. Ketemu langsungnya. Enggak, ngobras Enggak dulu. lah. 2019 juga udah ketemu kan masalahnya di Jakarta. 20 September 2020. Oh, lagi seru-serunya COVID tuh. Enggak, Pak. Kita pertama kali ketemu di Bandung. Oh, sebelumnya udah ya? Udah sebelumnya di Bandung. Udah 2 kali. Itu pas ke rumah ya lagi pas COVID ya, pas COVID mah itu pertama kali ngobras. Ketemu di mana? Yang mana? Yang ketemu di rumah. Ketemu di rumah kan Bapak kan ke rumah saya ngaliwat nanti. Itu 2021. Iya, waktu masih COVID juga kan gitu ya. Iya. Maksudnya sebelumnya kita ketemu di Bandung Pak, dulu di apa ya, kalau salah di Balatkop ya, di Balatkop sama di Balai Kota Bandung 2 kali. Oh, Balatkop. Iya. Ini saya lagi
Kenapa ya ini tato bisa jadi begini? Gelap gulita ya? Iya, aneh ya. Aneh ya. Mm-mm. Aktifkan mode Hmm. terbatas. Biasanya sih nggak pernah kayak gini. Apa yang harus saya rubah ya? Iya. Nggak apa-apa deh, Bu. Oke, Oke. Bu Yuning sih sekarang ada acara apa di Bandung? Ini tadi kita Rakorda PPUMI ya. Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia. Lanjut besok mau Bajar. Oh, luar Iya. biasa. Tapi sebelumnya saya mau sekali lagi mendoakan Akang yang kemarin wafat. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya 2021 ketemu Iya. makan nasi yang pakai daun tuh. Iya. Nasi hitam ya Pak ya. Mm-mm. Iya. Jalan-jalan ke pantai ya Pak. Iya, saya mau ke sana lagi kapan ya? Enaknya. Iya tuh Pak. Kemarin saya tunggu-tunggu katanya Bapak mau ke Pesugihan. Nggak jadi ya? Iya, nggak jadi. Saya udah siapin pasukan buat menyambut Bapak. Ini ada ibu saya nih, Min Uno official. Aduh, sayangnya saya nggak bisa ngeliat nih. Nggak bisa ngeliat Bapak nih. Iya, ada ibu saya nonton. Tadi pas saya langsung lihat Bapak. Tapi kenapa nggak jadi? Tadi pas saya masuk langsung lihat tadi mah ada Bapak. Punya ini nggak? Punya HP lain nggak dekat-dekat situ? Ada yang punya HP nggak? Nggak ada. Apa saya malah yang satu lagi mah lobet. Ada sih dua, cuman yang satu lagi mah lobet. Nggak tahu ya coba. Tinggal dicolok supaya bisa lihat. Gitu ya. Kalau ada. Oke. Nggak ada ya. Apa saya juga yang satu lagi lobet Pak. Coba. Udah? Kelihatan? Sampai saya satu lagi hidup harus berarti dulu. Udah, Bu? Kayaknya lobet lagi Pak, nggak bisa dipakai. Oh, gitu. Apa satu lagi lobet? Iya, nggak bisa dipakai. Pinjam HP itu ponakan atau tetangga. Sebentar, pinjam HP tetangganya nggak ada lagi pakai lagi tetangga sebelahnya juga. Iya, Aduh. nggak apa-apa. Jadi, Ya. Bu Yuning sih selama hampir 3 tahun nggak ketemu, ini usahanya berkembang terus ya? Alhamdulillah Pak, walaupun sempat waktu itu kan COVID ya sempat tersendat. Kemudian setelah itu saya kan suami ya meninggal, sempat ngedrop juga gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai lagi berjalan pelan tapi pasti Pak. Amin. Ini cemilan Mahes sih, Mama Esi. Apa kabar? Salam.
Oke, kita mulai ya, Bu. Iya, silahkan Pak. Bu, tolong ingetin teman-teman usahanya Ibu itu bikin produk apa? Oke, perkenalkan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nama saya Yuningsi. Brand produk saya Katresna. Nama usahanya Saung Palapa Katresna. Tinggal di Sukabumi. Produk saya adalah oleh-oleh khas Geopark Ciletuh ya, makanan khas daerah, makanan tradisional yang terdiri dari olahan beras ketan sama olahan beras hitam, berupa ada kerupuk beras hitam, wedang jahe beras hitam, sasagon beras hitam, ada juga opak, kelontong terbuat dari ketan itu ya. Dan tambahan lagi saya udah punya lagi beberapa varian kayak bikin ranginang, bikin kemarin kan musim duren ya, kita bikin dodol duren juga. Terus sekarang musim ikan Pak di sini, ikan pada murah. Nah, saya olah menjadi abon Pak, abon ikan laut. Nah, itu alhamdulillah dari produk-produk tersebut kita mulai merintis dan ada ya peminatnya gitu Pak. Itu mungkin untuk produk saya. Kemudian mungkin di sini ya pemasaran juga. Alhamdulillah kita pemasarannya udah memasuki ke toko-toko modern yang semula kita jualan di tempat berupa kios ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai mengisi ke tempat-tempat lain juga. Itu saja mungkin Pak. oh alhamdulillah. Jadi Ya, kalau kalau muncul lagi di acara mentas ini atau mentoring tuntas itu iya, artinya usahanya berkembang dan barusan alhamdulillah. dikasih sedikit pemaparan bahwa usaha berkembang karena terus berinovasi di produk dan juga di penjualannya gitu ya dengan Betul, betul. toko-toko modern. Iya, betul. Oke, kalau selama ini pelatihan dan pendampingan masih dapat Masih terus kan, Bu? masih terus berlanjut. Alhamdulillah kita selama ini Pak terus mencari ya jemput bola lah, katakanlah jemput bola untuk pelatihan-pelatihan itu tidak hanya di daerah kita sendiri tapi di luar daerah. Baru-baru ini kemarin tanggal 19 kita ikut acara yang di Bogor Pak, membawa teman-teman juga. Kadang kita ada acara misalnya dari Kementerian Perdagangan atau dari mana, selalu kita cari info tentang itu. Selain pelatihan offline juga kita pelatihan via online juga ya, selalu diikuti gitu. Nah, alhamdulillah berkat pelatihan-pelatihan tersebut ada peningkatan lah buat omset juga gitu Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, waktu kita bertemu di acara Ngobras tahun 2020 September itu, saya ingat Iya. betul waktu itu signal susah, betul Iya ya? betul, betul. Sekarang kendalanya nggak bisa kelihatan lagi ya. Aduh, Terus iya. signal susah, habis itu kalau nggak salah mati lampu ya? Iya mati lampu Pak, mati lampu. Iya, Jadi nggak selesai. iya. Jadi susah bicaranya juga susah terputus-putus. Nah, Iya, tapi Bu Yuningsi terus berjuang, semangat terus, pantang Insya Allah, menyerah gitu ya. Insya Allah. Sampai udah tahun ketiga ini. Syukur alhamdulillah saya ucapkan ini luar biasa, selamat udah muncul lagi di acara mentas karena nggak setiap orang yang muncul di Ngobras bisa muncul di mentas. Mentas Betul. ini Iya. pokoknya tujuannya adalah Ibu boleh
karena sendiri ya, jadi lebih banyak waktu untuk nanya-nanya ke saya. Iya, iya. Nah, jadi langsung aja Bu Yuningsih, silakan bertanya terkait seputar usaha kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti saya bilang, Coach Esti, tolong jawab. Gitu ya. Iya, ya. Begini Pak, kan selama ini dalam usaha itu memerlukan proses ya Pak, yang proses tersebut tidak mudah ya untuk pertama kita untuk lepas dari keterpurukan ya Pak. Terus lagi dalam pengembangan ini saya selalu dan ingin terus berkembang ya. Saya ini di dalam usaha tidak pernah merasa puas dengan keberhasilan seperti ini dan untuk bagaimana caranya meningkatkan usaha untuk lebih maju lagi Pak dari yang sudah kita dapatkan. Anggaplah kalau untuk melihat ini ya Pak, kita merasa bahwa kalaupun misalkan kita udah orang lain untuk mungkin menganggap sukses, tapi kan kita masih merasa masih belum, bukan berarti tidak bersyukur ya Pak, tapi tetap kita berusaha ingin meningkatkan. Nah, untuk caranya bagaimana kita meningkatkan keinginan tersebut, Pak. Itu mungkin dulu saya minta jawabannya dari Bapak, minta bantuan solusinya gitu. Oke. Bu Yuningsih, yang dilakukan oleh Bu Yuningsih itu sudah tepat. Satu, melakukan terus produk-produk baru, mencari atau berinovasi. Itu yang pertama. Kedua, berinovasi di kanal-kanal distribusi atau penjualan. Itu udah tepat. Nah, cuman memang perlu waktu supaya makin lama makin luas permintaannya. Nah, satu hal lagi yang perlu diperkuat itu adalah skill. Skill itu adalah keterampilan mengelola usaha. Jadi mengelola bisnisnya. Apa tuh contohnya? Contohnya adalah misalnya keuangan, kita sudah punya ahlinya yang menangani. Ya. Ahlinya itu bisa kita sendiri atau bisa mitra atau saya sebut jodoh bisnis. Nah, kalau sudah ada yang keuangan itu makin lama makin tajam. Misalnya contoh, penjualan bulan lalu misalnya 12 juta atau 13 juta gitu ya. 13 juta penjualan bulan lalu. Nah, 13 juta itu berapa persennya adalah biaya. Betul. Biasanya nih angkanya itu berkisar di kalau untuk rumah makan ya contoh gitu berkisar biayanya di 60%, 50 sampai 60%. Iya, betul. Sisanya itu adalah keuntungan kotor. Nah, kalau misalnya Bu Yuningsih ngitung-ngitung ternyata dalam 1 bulan itu biayanya misalnya katakanlah 50%. Lihat lagi bulan berikutnya masih 50% nggak? Bulan depannya lagi masih 50% nggak? Nah, mulai setelah bulan ketiga, Bu Yuningsih coba tuh perlahan dikurangin biayanya. Biayanya dikurangin. Persentasenya terhadap penjualan. Ya. Bisa misalnya melakukan pengemasan ulang kemasan. Misalnya
ya warnanya beda dan seterusnya. Dan dengan Iya. begitu orang melihat, oh ini ada kemasan baru. Terus dilihat lagi, oh harganya naik sedikit, ya. Iya. Nah orang bilang, oh dengan kemasan baru harga naik sedikit nggak apa-apa lah. Nah Iya. karena harga naik, artinya biaya yang tadinya 50% bisa turun karena penjualannya meningkat karena harga naik gitu. Jadi itu yang disebut sebagai keterampilan pengelolaan usaha. Karena mungkin ya Bu Yuningsi udah Ya. ahli atau mahir dalam membuat segala jenis produk. Nah, tinggal mencari mitra atau meningkatkan skill agar usaha yang dikelolanya itu makin menggunakan keahlian yang lebih dari sebelumnya. Nah, jadi kalau bahasa kerennya manajemen usahanya harus Iya. diperkuat dengan cara apa? Dengan cara membangun tim yang lebih kuat. Misalnya ada tim keuangan, ada tim produksi, ada tim penjualan, ada tim yang melakukan monitoring ya. Monitoring itu apa ya? Mengevaluasi penjualannya, kualitasnya, kualitas produk dan semuanya. Jadi makin lama makin naik tingkat keahliannya. Nah, inilah yang bisa membuat suatu usaha lebih berkembang dari sebelumnya. Itu kira-kira Bu Yoningsi. Iya. Nah, untuk ini Pak, kebetulan kita kan udah mencoba ya Pak. Kan terkadang gini ya, untuk mendapatkan profit itu ada yang mempunyai pengalaman katanya ketika kita meningkatkan produksi berarti profit akan naik. Itu yang saya rasakan kadang kita untuk menaikkan produksi, menambah produksi, justru malah profit kita malah jadi menipis ya Pak. Nah, ketika produksinya ditambah malah jadi menipis, bukannya omsetnya bertambah. Nah, itu kira-kira gimana Pak cara menyiasatinya agar apa yang kita mau ketika untuk menaikkan profit kita istilahnya kita tambah produksi, kita naikkan produksi. Nah, itu Pak, gimana Pak? Nah, kata orang-orang, Iya. kalau Iya. produksinya dinaikkan, Iya. tetapi biayanya tetap, ya, biayanya tetap, itu Iya. memang bukannya syukur-syukur ya profitnya sama dari segi persentase ya, Iya. syukur-syukur. Iya. Iya. Tapi seringkali teman-teman juga terlewatkan bahwa produksi itu kan kalau kita sekali masak misalnya, sekali masak itu Iya. ada Iya. kapasitasnya gitu yang bisa Iya, betul. kejual atau Iya. menjadi barang gitu ya, menjadi barang. Nah, Iya. itunya harus tajam dulu, Bu. Tajam Betul. dalam artian kita udah stabil, Iya. keuntungannya, profitnya udah stabil. Baru kita naikin Betul. jumlah produksi kita. Jadi bukan berarti jumlah produksi dinaikkan terus profitnya bertambah, jualannya aja yang bertambah. Jualannya yang bertambah, tetapi keuntungannya dari segi persentase bisa jadi sama-sama aja. Gitu Bu Yuning sih. Iya. Iya. Iya, betul. Iya. Iya, terkadang seperti itu ya Pak ya, karena mungkin kita
misalkan dari tenaga kerja aja ketika kita menaikkan produksi, otomatis yang tadinya pengerjaan cuma 1 hari kan bisa jadi 2 hari ya Pak. Nah mungkin dari sana juga kita malah yang justru bakal mengurangi profit kita itu ya karena terambil dengan yang kerja. Misalkan nih kita cuma nambah 50% dari produksi yang semula. Tapi kan ketika tambahan hari itu menjadi 2 hari ya dari 1 hari. Sedangkan tambahan pekerjaan kan cuma 50%. Nah otomatis di sana profit kita kan semakin menipis ya Pak. Betul, betul. Jadi harus dilihat misalnya jualannya tadinya 100 pieces atau katakanlah dagang bakso gitu ya. Iya, Bakso 10 mangkok itu bisa dikerjakan oleh 1 orang. Terus betul. tambah 20 mangkok itu bisa dikerjakan oleh 1,5 orang gitu misalnya ya. Mendingan Betul. nambahnya jadi 30 mangkok gitu. Supaya penambahannya Dilipat gandakan. iya, jadi supaya nggak kebuang gitu ya, nggak kebuang tadi ongkos ongkos pekerjanya nggak kebuang atau lebih efisien, kita sebutnya lebih efisien. Nah itu adanya di keahlian manajemen atau pengelolaan usaha. Jadi nggak melulu soal jualan, tetapi gimana caranya kita bisa membuat usaha kita makin lama makin lebih efisien. Nah seringkali ilmunya kita mungkin bisa dapat, tetapi ilmu untuk jadi keahlian itu kan perlu pengalaman. Nah Betul. pengalaman plus ilmu baru jadi keahlian. Kalau misalnya kita istilahnya hajar aja ya, hajar, ya mungkin uangnya lebih banyak, tetapi belum tentu lebih efisien. Kerjanya lebih banyak, tetapi Iya, keuntungan atau marginnya ya segitu-segitu aja. iya betul. Malah kurang ya kadang-kadang bertekor ya. Iya. Betul. Iya. Nah, jadi ini menurut saya hal yang lebih memberikan PR buat seorang pengusaha, yaitu melakukan analisa terhadap usahanya sendiri. Jadi bukan berarti dia produksi lebih banyak terus lebih banyak Lebih gede ya. keuntungan atau lebih gede. Iya. Bisa jadi ya plus plus gitu ya. Plus plus. Betul. Plus plus itu apa? Ya, betul. Nah, Pas-pasan. untungnya nggak nambah gitu. Ya pas-pasan. Ya. Padahal misalnya penjualannya bisa naik 3-4 kali lipat, tapi ya biayanya juga ikutan nambah. Iya betul. Nah, itu yang menurut saya PR atau tantangan utama kalau kita ingin meningkatkan usaha. Kita ke kelas yang berikutnya, dari mikro menjadi kecil atau dari kecil menjadi menengah gitu ya. Iya betul. Nah, maka itu saya bilang ke teman-teman, kalau mau maju usahanya itu kayak bangun rumah. Kalau bangun rumah itu kan pondasi dulu ya, dengan keahlian, habis itu pilar-pilarnya, dengan Iya. perizinan, dengan pasarnya, dan pengelolaan keuangannya. Baru terakhir dia kalau mau naik lagi kelasnya, baru bangun atapnya. Atap itu kan beban. Beban Iya. itu nggak akan bisa kokoh kalau pondasi rumahnya dan tiang-tiang rumahnya belum Betul. kuat. Nah itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Kita kepengen besar, tapi usahanya masih 4L. 4L itu apa Bu Yuning sih? L masih apa ya? Aduh, saya belum ini. Hore itu hore. 4L itu lu lagi, lu lagi.
Oh iya, saya kira untuk yang serius. Jujur aja saya bingung patel apa kalau yang lu lagi. Iya, Itu yang jadi biasa itu belanja candaannya. belanja ke pasar sendiri gitu ya, belanja ke pasar Betul. sendiri, masak Sagala sendiri. dicabak. Kalau kata orang Sunda mah sagala dicabak ya, Pak. Iya, segala Sagala dicabak. segala dicabak. Betul. Nah, kalau masih segala Betul. dicabak, nah, itu yang buat kita akhirnya nggak bisa cukup punya waktu untuk menganalisa Iya. usaha kita. Ya, itu singkatannya apa ya? Segala dicabak. Kalau segala ayah kan segala ya. Segala ya mah segala enak maksudnya. Segala ayah kan. Segala iya. Iya, Kalau betul. segala dicabak, Mulai, singkatannya naon teh? iya. Dari mulai belanja, produksi sampai penjualan itu kita sendiri yang pegang. Betul. Terus nanti kalau Segala udah dipegang, sore-sore, Pak, segala dipegang. segala Gitu. dipegang. Segala dipegang. Kalau sore-sore semuanya dipegang, kira-kira tampangnya bisa bisa seger, bisa bisa masih tetap cantik apa udah lusuh. Nah, jadi kalau segala Putus dipegang itu lagi ya, putus-putus lagi. Iya, sore ya, kalau segala dipegang itu sore-sorenya udah wah udah nggak berbentuk itu, tampangnya udah nggak iya. berbentuk. Gitu. Betul. Ini saya mau nyapa dulu nih, ada Bu Mai dari Surabaya, salam sehat, Prof. Waalaikumsalam. Lama ya nggak ngobras sama OKOC DC Jatim. Iya, tanya sama Winnie, ngantrinya berapa lama? Wah, di sini ada Budian dari Depok. Masih ada nggak Budian dari Depok? Masih kali ya? Apa udah nggak ada? Oh, udah nggak ada. Oke. Oh, ibu saya nih lagi sakit, mohon didoakan Bu Yuningsih. Oh iya, iya. Sapakilah buat Ibunda Bapak Indra ya. Semoga segera sembuh, diangkat semua penyakitnya, diberikan barokah, dimudahkan segala niatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Yang penting sehat. Amin. Hatur nuhun. Iya. Sekalian ayah Alhamdulillah. ayah saya juga Oh, lagi dari sakit saya. juga. Ayah saya juga Oh iya, buat sakit. semuanya aja iya. Semoga semuanya keluarga Pak Indra, keluarga Pak Sandiaga Uno sehat semuanya, orang tuanya, keluarganya, saudara-saudaranya, anaknya, istrinya semua sehat-sehat selalu ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun doanya dan Ya, doa yang sama untuk Bu Yuningsih dan keluarga amin. dan juga Amin. untuk Ya Rabbal semua KPD Alamin. Sukabumi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas supportnya, doa-doanya, apa ya, dari OKOC yang telah menjadi mentor buat saya, buat usaha saya, buat usaha kami. Oke, anggota OKOC Forever yang selama ini selalu mendapat bimbingan. Kami tak lupa juga untuk Coach Esti ya dan kawan-kawannya yang tak pernah bosan ketika saya bertanya gimana caranya untuk menaikkan omset, gimana caranya mengembangkan usaha. Nah, selama ini beliau-beliau yang telah membimbing kami. Salam juga ya, barangkali Coach Esti nggak tahu gabung apa enggak ya Pak. Kayaknya Saya saya tunggu, nggak lihat iya, deh. iya, saya tunggu kedatangan Bapak lagi ya ke wilayah saya sekarang. Sekarang Pak udah mulai ini lagi kemajuannya pesat. Ujung Genteng itu, Geopark itu. Oh gitu. Iya Pak. Apa Ayo Pak aja tuh? ditunggu. Ya sekarang kan itunya tempat-tempat wisatanya juga, tempat oleh-olehnya mulai dibangun lagi, mulai ya alhamdulillah lah perkembangannya. Kemarin kan Bapak mah belum sempat yang ke Ciletuhnya Maya, cuma datang ke ujung genteng doang ya.
Oh, iya betul. Iya. Betul, betul. Ditunggu Oke. buat Nah, salam juga buat Bu Dokter Lia ya. oh Salam iya, juga. Iya, atur nuhun, atur nuhun. iya sami Nuhun. Pak. Oke, nah Bapak, Bapak Bu, masih ngasih waktu buat saya bertanya. masih dong, sok mangga. Ini Pak, terutama kendala yang biasa dirasakan sama kami UMKM adalah semangat ya Pak, mindset kita. Gimana nih caranya apa ya untuk kita, agar kita ketika mendapat ujian misalkan jangan sampai kayak gini jualan nggak laku udah saya mau berhenti aja kan kadang-kadang seperti itu ya. Betul. Nah, agar terus semangat nih, gimana nih caranya? Kadang-kadang kan ibu-ibu mah apalagi udah capek, jualan juga nggak laku, apalagi yang di bon nggak bayar, masuk konsinyasinya banyak retur. Nah itu akibatnya akan menurunkan menurunkan semangatnya buat lanjut usaha. Nah, mungkin itu Pak, kami butuh pencerahan gimana caranya untuk mempertahankan semangat kami. Mindset kita dalam berbisnis itu gimana caranya tetap semangat itu Pak, pertanyaannya. Oke, wah ini sebenarnya lebih cocok ditanya ke Coach Esti karena dia yang melakukannya tiap hari. Tapi Bu Yuningsih juga sebenarnya udah melakukannya tiap hari nih. Bu Yuning, Iya, udah tapi iya, tetap aja perasaan belum maksimal gitu, Pak. iya. Kadang-kadang saya juga baper, Pak. Kadang saya juga baper, Pak. Aduh, capek ini, udah bikin itu, bikin ini. Kok perasaan asa tetap aja. Kadang saya juga kepikiran seperti itu, Pak. Oke, oke. Nah, kalau kalau itu ya yang saya Iya, bisa sampaikan, eh, kita pertama harus punya orang-orang di sekeliling kita yang kita pilih yang positif semangatnya, energinya, iya, tenaganya, kata-katanya, terus selalu selalu ceria gitu ya, iya, ringan, ringan. Nah, kita harus pilih orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu ada sunnah Nabi, katanya kalau cari teman itu betul. pilihlah yang seperti penjual parfum. Betul. Iya, Iya, betul. dapat wanginya. Terus tapi kadang-kadang kita nggak sengaja punya teman yang seperti tukang las, hasep Iya, aja semuanya hasep. Terus iya. per, nah yang seperti itu Percikannya bikin panas ya. ya panas, bikin bajunya lobang-lobang. Iya, Nah, gitu ya. Jadi betul. bukan bukan artinya kita pilih-pilih teman Bu Yuningsih, tetapi memang kita harus cari Cerdas teman ya. yang seperti penjual parfum. Kalau Iya. misalnya enggak, waduh, saya kasih analogi lain ya. Misalnya kita pengen belajar berenang, tapi kita belum bisa berenang. Iya. Terus kita udah sampai di pinggir kolam, tapi teman-teman kita semua juga nggak bisa berenang. Iya. Terus bilang, jangan nanti Hmm. tenggelam, nanti begini, nanti begitu gitu ya. Yang ada juga kita Iya. nggak bisa ngojai. Iya. Ya, Betul. justru malah nggak jadi. Jadi Iya. cari komunitas atau orang-orang yang emang udah pandai berenang, nggak usah disuruh nyebur, dia udah nyebur duluan, brul gitu, udah itu terus berenang. Habis itu mau ngasih tahu, ayo ngejainya begini, tangannya begitu, tangannya begini, kakinya begini gitu, Iya. dan seterusnya ya. Jadi hmm, Berarti membangun ya betul.
membangun komunitas yang positif, ya itu namanya tuh. Berarti kita tetap ya harus memiliki mentor ya, buat Harus, iya harus betul. betul, karena kuncinya di OKOC itu adalah paling utamanya adalah pendampingan, dan itu juga nggak bisa cuma satu mentornya, harus Betul. mentor. Dari segi aspeknya ya Pak ya, berarti kita Iya, akan butuh mentor, butuh pelatih untuk di bidang keuangan, di bidang mental kali. iya. Nah, yang tadi disebut oleh Bu Yuningsih itu kita perlu mentor yang senantiasa mendorong terhadap usaha kita, lebih berani, lebih rajin, lebih Iya disiplin, betul. Iya. lebih gigih, lebih belajar, dan seterusnya. Iya betul. Gitu, Bu. Jadi memang nggak ada jalan yang mudah gitu, tapi saya yakin kalau Proses ya. semuanya, Iya, ya, kalau proses. semuanya kita bukan 4L, nah mudah-mudahan tuh ada jalan. Amin Pak, amin. Amin, Allahumma amin. Iya, tapi memang saya tahu tempatnya Bu Yuningsi ini kan di gunung. Betul. Nah, Sinyal itu juga, aja susah kadang. iya, itu Iya, juga menjadi tantangan. Terus gimana betul. dong? Betul. Nah, berarti kita harus mau keliling majelis taklim ke majelis taklim, mau ngobrol ke majelis usaha, mau Ya, jalan-jalan ke tempat-tempat komunitas, dan seterusnya. betul, betul. Iya, Gitu, Bu. iya. Paham. Memang nggak Insya spesifik. Allah. Nah, jadi misalnya Bu Yuningsi ini ke Bandung nih, gitu ya. Pulang dari Bandung, temen atau mentornya udah nambah nih, bisa nggak? Insya Allah, Pak. Kita selalu mencari dan mencari, Pak. Iya, jadi Untuk, iya. kadang-kadang orang tuh seneng kalau dimintain pendapat, mintain nasihat, gitu ya. Artinya Iya. kita lebih terlihat lebih rendah hati, lebih terbuka terhadap masukan. Kadang-kadang kan orang kasih nasihat terus bilang, ah, tahu Iya. apa lu, gitu ya, tahu apa lu, Kadang sotoy loh, gitu. sotoy lu, gitu. Tapi Betul. memang kita harus belajar menerima masukan, terutama masukan-masukan yang nggak Iya, kepengen kita betul. dengar gitu, Iya. terutama soal kualitas produk kita, soal harga produk kita, Betul. Betul. soal kecepatan dalam Pengiriman. mengirim produk, udah itu kemudian pelayanan, kadang-kadang salah-salah kata, balas WA-nya pakai huruf besar semua, dipikirnya kita teriak-teriak, padahal kepencet gitu ya. Ya, hal-hal sederhana itu kita memang perlu bertanya, dan bertanya itu enggak serta-merta harus dari orang yang lebih tua, lebih senior, tapi dari yang lebih muda tapi dia udah mulai duluan, kenapa enggak? Gitu, Bu. Iya, kadang-kadang ilmu dari anak kecil juga ya Pak ya. Dengan Iya, melihat betul. mereka bisa jadi ilmu. Betul. Betul Pak. Sangat. Nah, iya. Ini ada OKOC Forever dari Depok nih, Bu. Oh iya Mbak Dini ya. Iya. Udah pernah Ya, ngobrol belum?
sering chatting Pak sama beliau. Pernah teleponan juga sama Mbak Dini itu yang lidah sapi ya. Lidah sapi itu kan, iya. Ya, salam buat Mbak Dini ya. Udah lama kita jarang komen di grup juga beliau. Ya, lagi sibuk ekspor kali dia. Iya, amin. Mudah-mudahan. Enak Pak rendangnya. Saya pernah dulu sama Mbak Dini itu apa barter sama nasi liwet. Oh, kalau saya barter Ya, apa ya? Mbak Dini. Barter. Saya kirim nasi liwet, beliau kirim rendangnya. Enak loh rendangnya tuh. Luar biasa, katanya sukses Makasih Ibu. ya Mbak Dini. Iya, sama-sama, amin. Semoga sukses. Nah, Mangga Bu, amin ya kalau mau Allah. ada pertanyaan buat Mbak Dini, mangga. Buat saya lagi juga boleh. Mangga. Iya. Mbak Dini usahanya sukses banget tuh. Mungkin nanti bisa itu ya bisa berbagi info dengan saya. Amin, Mau amin. dong, Mbak Dini mau di endorse tuh nasi liwetnya. Aku harus kirim lagi kah? Mbak Dini ada di Bandung nggak? Kalau ada di Bandung, yuk ke sini merapat. Saya kasih tester produk saya yang baru tuh. Punya abon ikan itu ikan salem. Sini merapat. Iya, itu Mbak Dini punya ini, punya Punya baby. temen, punya konten Oh, kreator yang menawarkan jasa endorse gratis. oh gitu. Nah, terus Mau ini dong. dari, ya jadi tinggal tinggal ini aja, tinggal bilang atau komunikasi dengan Mbak Dini, gimana langkah-langkahnya supaya bisa di endorse gratis gitu. Ini juga untuk keuangan. Oh, ini katanya kreatornya di Cibinong Bu, jadi nanti lihat aja, mungkin nggak harus produk duluan gitu ya, tapi ngobrol dulu aja, ngobrol dulu. Nanti Iya, makasih difasilitasi ya. semua. Nah, Dini. Ini dari Bu Irma juga ada nih. Bu Iya, Irma, Bu Irma. Kebetulan Bu Irma lagi kegiatan sama saya. Tadi siang ketemu, Pak. Bu Irma. Irma nomor mana? Irma yang di Bandung kan? Bu Irma Bandung bukan? Bu Irma Sanes. oke. Oh, kirain KPD Bandung. Kirain saya kan di sini sama Bu Irma KPD Bandung juga, Pak. Ini namanya Bu Irma Andrianing Tias. Oh, iya, beda kali ya. Dia Ya, salam kenal buat Bu Irma ini. dia juga penggerak OKOC Indonesia. Nama penggeraknya WCT, Wanita Oh, iya, iya. Cerdas Tangguh. Keren ya. Keren Nah, namanya. ini mereka ahli keuangan. Jadi bisa ditanya tuh, salam kenal kembali Bunda katanya. Iya, Jadi makasih banyak. dia menawarkan pendampingan pengelolaan keuangan tuh ke Bu Yuningsih. Wah, udah dapat ahlinya nih, ahli keuangan. Iya, terima kasih banyak untuk kesediaannya ya. Tinggal nanti kontak. Iya. Iya. Sementara juga kita sudah bikin ya untuk pengelolaan keuangan coret-coretnya. Tapi kan mungkin kita juga masih perlu pelatihan-pelatihan yang lebih detail ya. Karena kita kalau bikin laporan keuangan itu eh, mesti apa ya, perasaan kita detail ya, tapi kok tetap masih ternyata pas suatu saat ada kebutuhan yang tidak terduga itu ya ternyata kita masih kelabakan. Nah, ini kebutuhan yang tidak terduga seperti ini dari mana kita ngambilnya ya, ketika kan biasanya ya Pak, biasanya umumnya ketika kita pencatatan keuangan itu kayak gini Pak,
tiba-tiba wajan kita bolong ya Pak. Pasti kan kita harus beli wajan baru. Nah, dari sini di keuangan kita sementara kan tidak dicatat untuk biaya tak terduga tersebut. Akhirnya uang yang tadinya kita simpan sebagai profit ya, kita simpan akhirnya kepake lagi buat belanja itu. Nah, itu juga mungkin saya juga masih mesti belajar lagi yang lebih detail gitu, Pak. Iya, betul. Nah, jadi yang ini ternyata di Mbak Irma ini di Surabaya. Oh, jauh Jadi, ya, lumayan tapi kan sekarang tinggal online ya. WA-WA-an aja. Betul, betul. Bu Irma mau kasih nomor teleponnya atau DM ya? Iya, mangga, saya tunggu ya. Ya, terus nih kata Mbak Dini, lumayan tuh kalau di endorse gratis itu bisa nilainya 400-500 ribuan. Wow. Oh, Oke, Mbak Dini, nanti kita chatting via Wapri ya. Kita lanjut. Insya Allah nanti berhubung besok kami masih ada acara ya di sini. Insya Allah nanti hari Ahad kita nyantai di rumah. iya. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh, yang satu keuangan dari Mbak Irma, satu lagi dari Dini untuk jualannya. Nah, kalau ada satu lagi saya nyari, Pak, bukan satu lagi, bahkan beberapa. Saya nyari untuk perluasan pemasaran, Pak, Oh, reseller. Ada. nah, Nah, siapa yang mau? betul. Itu penting Yang tuh. siap bantu menjualkan produk saya nih di sini. Nggak perlu Itu punya saling, modal. iya, Betul, nggak saling perlu membantu. punya modal. Iya, kalau ada itu Pak, saya juga mau kayak toko-toko biarin konsinyasi juga, yang penting amanah aja Pak dalam Amin. penjualannya. Amin. Betul. Amin. Oh, jadi Ya, amin. ini ada dari mana nih? Oh, dari Kak Emma di Cirebon. Katanya kalau saya yang endorse, insya Allah langsung banyak yang DM. Nah, nanti bisa juga cek kerjasama, eksplorasi kerjasama dengan Berkah Cirebon tuh, Bu Yuningsih. Oh iya, Mbak Ema. Tuh Mbak Ema, kemarin pesen wedang jahe. Kapan nih mau diambilnya nih? Mbak Ema yang Oh, itu kecantikan kan? iya Kemarin betul. ketemu waktu pertemuan itu sama waktu temu kangen sama Pak Sandiaga Uno di Jakarta, ketemu sama Mbak Ema tuh. Iya, Luar biasa. iya. Iya, saya sampaikan ke sana Pak, malam-malam tuh rame-rame ketemu sama Coach Esti, sama Pak Iim, banyak dah. Pokoknya bahagia banget malam itu tuh, rame-rame, udah lama karunian ketemu sama para pengurus. Alhamdulillah. Cuma kebetulan Alhamdulillah. Bapak nggak ada ya, Bapak nggak ada kebetulan, nggak jadi nggak ketemu. Saya nonton lewat Zoom. Oh gitu ya, iya iya. Padahal saya Hmm, hadir di sana Pak, saya aja yang dari Sukabumi jauh hadir, Bapak nggak ada. iya, kebagiannya lewat Zoom aja katanya. Oke gitu. Iya. Terus Bu Yuningsih ini karena kita udah mau penghujung acara, Ya, wah Kak Mbak Emma lagi di Aceh katanya. iya Luar iya biasa. iya. Ah ini ada sepupu saya nih dari Amerika nih, Waduh, alhamdulillah nih jauh. Alexander. Iya. Terima kasih, Masya Allah. Amin, amin. Dari Dallas, Amin, ya dari rabbal Dallas, alamin. kota Dallas. Ayo yang dari yang jauh, ayo sekalian pesen nyobain produk saya, Pak. Buat Ayo, sepupunya Alex. Pak Indra, buat sepupunya Pak Indra, mau dong produk saya terbang ke sana. Ayo, Alex. Disambut. Silakan. Iya, Tinggal buat DM. Mas Alex, buat Ya, Mas Alex.
Alex nih. Ya, Ditunggu ya pesanannya. Mau ya. dong produk saya juga terbang ke sana. Nah, yo. Oke. Terus kalau nggak ada pertanyaan lagi, terakhir ada kata-kata penutup atau pesan-pesan dari Bu Yuningsih buat teman-teman, buat saya juga. Iya. Nah, sebagai penutup ya mungkin saya juga di sini mau sedikit promosi juga ya Pak. Yang minat produk saya bisa DM di akun saya ya dan bisa juga di nomor telepon saya. Nomor telepon saya adalah 0852 1353 0808. Tunggu, Nah, mungkin tunggu dulu, pesan Bu. Tunggu oke, dulu. oke 0852 ya berapa? 1353 1353. 0808. Tuh, saya ketikin. Iya. Oke. Lanjut, lanjut, Bu. Iya. Ya, nah ini pesan juga buat teman-teman ya, jangan berhenti di tengah jalan untuk menjalankan usaha dan bagi yang baru-baru yang mau memulai usaha, jangan pernah kepikiran bahwa kita itu jangan sampai ada pertanyaan usaha apa ya. Nah, mereka kan kebanyakan yang mau usaha itu selalu bertanya usaha apa ya saya. Jangan bertanya seperti itu karena untuk membuka usaha itu banyak peluang bagi kita, istilahnya jualan gorengan pun itu udah bisa dilakukan ya. Sekarang banyak contoh-contoh atau resep-resep yang kita ambil dari YouTube, dari channel-channel lainnya juga ya Pak. Nah, mungkin untuk ibu-ibu yang merasa ingin punya usaha bisa juga bergabung dengan saya menjadi reseller juga ya Pak. Intinya jangan pernah putus asa dan jangan kecil hati untuk memulai usaha. Itu saja bagi yang sudah buka usaha, pertahankan usaha kita jangan sampai gulung tikar. Caranya dengan belajar dan belajar terus. Itu kesan buat Bapak. Semoga acara-acara seperti ini berlanjut terus ya, jangan sampai berhenti di jalan juga Pak, karena kami juga membutuhkan acara sharing seperti ini dan butuh ilmu-ilmu tentang kewirausahaan. Itu saja saya ucapkan terima kasih banyak untuk OKOC Forever, untuk OKOC Indonesia, untuk mentor-mentor saya yang telah membantu hingga saya bisa bertahan usaha saya sampai di titik ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang, Bu Yuningsih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Thank you. Apa tuh tanggal 26? Emang di Bogor tuh diajakin Bu di Bogor tanggal 26 apa nih? Desember ya. Jangan lupa Bu Yuningsih katanya. Terus katanya Bro Alex, siap nanti kita buka jalannya. Wow, luar biasa. Oke, teman-teman yang sudah senantiasa ada di sini, makasih atas silaturahminya dan yang komentar-komentar juga. Dini, Emma, Alex, terima kasih. Bu Irma juga makasih atas tawarannya untuk keuangan, sangat-sangat membantu ya. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.